Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencari tahu bagaimana membuktikan bahwa Al-Quran yang kita baca sehari-hari sama persis seperti Al-Quran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus mengetahui bagaimana Quran itu diturunkan, lalu dijaga oleh para sahabat, kemudian disebarkan oleh umat muslim seluruh dunia. Ini adalah kisah tentang bahasa, sejarah, dan komitmen dari keseluruhan peradaban untuk menjaga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut keyakinan umat Muslim, Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, sejak berusia 4 tahun hingga kewafatannya 63 tahun. Selama kurun waktu 23 tahun tersebut, beliau menerima wahyu dari Allah melalui beberapa cara. Pada umumnya, wahyu diturunkan secara langsung kepada beliau melalui malaikat Jibril. Namun, di waktu lain, wahyu diturunkan lewat mimpi. Dan dalam beberapa kesempatan, wahyu bahkan disampaikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau merasakan seperti suara lonceng, namun setelah itu wahyu diturunkan dengan jelas kepadanya. Selama 23 tahun itu, Rasulullah SAW berupaya keras untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada mereka yang ada di sekelilingnya. Seketika wahyu diturunkan, beliau menyebarkan secara lisan, sebab beliau tidak bisa membaca ataupun menulis. Walaupun begitu, beliau tetap mendorong sahabatnya untuk menulis wahyu dan juga menghafalkannya. Ini adalah landasan bagaimana Muslim meyakini Al-Quran terjaga, bukan hanya melalui tulisan ataupun lisan saja, namun saling menguatkan di antara keduanya. Para sahabat yang ada di sekeliling beliau senantiasa berupaya untuk menghafalkan ayat-ayatnya, sehingga pada akhirnya banyak yang berhasil dan menghafal keseluruhannya dan secara serentak menulisnya. Pada benda apapun yang ada di dekatnya, seperti kulit, tulang, kayu, dan batu. Seiring waktu, setidaknya ada 65 sahabat yang bertindak sebagai juru tulis Rasulullah SAW, yang nantinya membuat majelis ilmu di Madinah yang didedikasikan untuk mengajar 900 sahabat lainnya untuk membaca dan menulis Al-Quran. Dialek dari suku Quraisy yang digunakan Rasulullah berbicara bukan hanya satu-satunya dialek yang digunakan masyarakat semenanjung Arabia. Dan ketika agama ini dianut oleh sejumlah kabilah, mereka berusaha untuk memahami Quran. Untuk mengatasi ini, Rasulullah SAW memberikan izin untuk mengajarkan Quran dalam 7 dialek di wilayah tersebut, agar pesan bisa didalami lebih luas. Dialek ini sama sekali tidak mempengaruhi ayat-ayat yang telah dituliskan. Perbedaannya hanya pada bagaimana ketika Quran dibacakan secara lisan. Itulah keadaan Quran hingga wafatnya Rasulullah SAW. Ribuan sahabat yang telah menghafalkan keseluruhan Quran dalam 7 dialek resmi. Kesemuanya dianggap sebagai cara yang sah untuk membaca Quran, serta sejumlah besar ditulis dan disimpan oleh sahabat Nabi di Mekah dan di tempat lainnya. Penempatan masing-masing ayat pada setiap surah telah ditentukan oleh Rasulullah sebelum kewafatannya. Namun, karena setiap surat berfungsi sebagai unit yang independen, para sahabat mempunyai cara yang berbeda-beda untuk mengurutkan surat dalam satu kitab secara keseluruhan. Di saat wafatnya Rasulullah, pemimpinan umat diturunkan pada sahabat terdekatnya Abu Bakar. Saat itu konflik dengan cepat telah menyebar di wilayah pinggiran negara muslim yang sudah cukup luas. Konflik ini memicu terjadinya perang Yamamah yang menyebabkan banyak di antara mereka yang hafal Quran wafat. Banyak juga antara para penghafal yang masih hidup. Namun, peristiwa ini membuat permasalahan kritis menjaga keseluruhan Quran menjadi perhatian utama.
Quran dianggap dalam bahaya jika keseluruhan penghafalnya telah terbunuh. Abu Bakar lantas memutuskan untuk menunjuk Zaid bin Thabit untuk menghimpun semua ayat yang tertulis menjadi satu kesatuan. Tulisan yang dihimpun hanyalah yang ditulis langsung di hadapan Rasulullah. Manuskrip-manuskrip kemudian diverifikasi oleh mereka yang menghafal Quran dari Rasulullah secara langsung, untuk 100% menjamin bahwa Quran tersebut benar-benar ayat Al-Quran. Diperlukan adanya banyak rantai transmisi yang independen dari sejumlah penghafal Quran. Dengan cara ini, ayat apapun yang datang pada Zaid bisa dikolaborasikan antara apa yang tertulis dengan apa yang dibaca. Dalam hal ini, untuk menjamin bahwa setiap ayat yang ditempatkan pada kitab Al-Quran secara final benar-benar dari Rasulullah. Di saat ini berhasil diselesaikan oleh Zaid, ia lantas menulis teks Quran secara keseluruhan yang kemudian dikenal sebagai Suhuf dan menyerahkannya pada Abu Bakar, dan hasil ini dikompilasi dijadikan sebagai versi resmi dari Al-Quran. Dengan wafatnya Abu Bakar, Quran itu pertama kali diserahkan Umar, kemudian kepada istri Rasulullah ketika Umar wafat. Di masa itu, Islam telah menyebar dengan sangat cepat, di mana telah mencapai Libya di barat dan Khurasan di timur. Dengan masuknya Islam, orang-orang dari kalangan non-Arab, ketujuh dialek resmi tersebut mulai menyebabkan sejumlah problem. Cara membaca yang bervariasi mulai bermunculan, dan untuk mengatasi permasalahan ini, Khalifah Utsman memutuskan bahwa dialek Quraisyilah yang resmi digunakan untuk membaca Al-Quran. Dia membentuk komitmen yang terdiri atas 12 sahabat untuk mengulang proses yang telah dilakukan Zaid bin Thabit dan memastikan keberadaannya pada mereka yang menghafal Al-Quran secara lisan. Ketika telah sempurna dibaca, lalu mengambil suhuf asli yang ada pada Hafsah dan membandingkannya untuk melihat perbedaannya. Ketika sudah selesai, salinan final kemudian dibacakan oleh Utsman dan sahabat lainnya. Mereka semua menyetujui keakuratannya dan memutuskan untuk membakar sumber aslinya untuk menghindari adanya penyelewengan terhadap teks Quran di masa mendatang. Teks ini kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani dan merupakan teks Quran pertama yang dikirim ke seluruh dunia dengan didampingi oleh qori atau pembaca Quran. Mushaf Utsman ini dianggap sama dengan Quran yang kita baca saat ini, hanya dengan satu perbedaan besar. Pada mushaf saat itu tidak terdapat tanda harokat dan tanda baca, yang secara mendasar digunakan untuk membedakan antara satu kata dengan kata lainnya yang terlihat sama persis. Contohnya, ini adalah kata yang berarti gajah, fil, dan ini adalah kata yang berarti mencium sesuatu, qabbal. Ketika dihilangkan tandanya, kedua kata tersebut terlihat sama persis. Begitulah cara yang digunakan untuk menulis Mushaf Utsmani saat itu. Tanda-tanda tersebut belum muncul hingga 30 tahun kewafatan Utsman. Tanda-tanda titik sebenarnya telah dikenal oleh bangsa Arab di masa Utsman. Namun, dia memutuskan untuk tidak mengikut sertakannya dalam mushafnya. Sementara kita belum mengetahui pasti apa alasannya. Namun, bisa jadi karena Utsman ingin menjaga agar Quran saat itu tetap diajarkan dan dijaga melalui cara tulisan maupun lisan. Dan pada masa itu, pengiriman pengajar resmi bersama salinan mushafnya memegang peranan sangat penting. Tanpa adanya guru yang mengajarkan, para murid yang belajar Quran tidak akan bisa membaca teks tersebut. Namun, dengan adanya teks plus qori yang membacakannya, Quran sepenuhnya telah terstandarisasi.
dan siap disebarkan ke seluruh wilayah muslim. Dan di masa Khalifah Utsman, seiring berjalannya waktu, mulai pendekatan ini mulai berkurang dan dengan cepat menjadi standar untuk semua salinan Quran. Dan metode percetakannya, setiap Quran sejak dahulu hingga saat ini sungguh persis sama. Dan setiap hafiz Quran juga telah mempelajari kitab Quran yang sama. Itu adalah hasil dari rantai mutawatir 1400 tahun dari mereka yang mempelajari kitab yang sama dari guru-guru mereka dan mengajarkan kitab yang sama pada murid-muridnya. Itulah mengapa hingga saat ini kita bisa membuka salinan Quran dan dengan percaya meyakini bahwa kitab istimewa tersebut sama dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kajian kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe sumber One Path Network.